Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selamat bertemu pada mata kuliah Kimia Organik 2 atau Kimia Bahan Alam 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa aldehid dan keton. Sebelum kita memulai perkuliahan tentang aldehid dan keton, maka kita harus terlebih dahulu memahami tentang senyawa karbonil. Senyawa organik dengan gugus karbonil banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah asam sitrat yang banyak ditemukan dalam buah lemon dan bermacam buah-buahan yang berasa asam. Senyawa karbonil lain yang banyak digunakan dalam bidang kefarmasian adalah paracetamol atau acetaminophen, yaitu suatu senyawa golongan amida yang merupakan turunan asam karboksilat. Senyawa karbonil adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil, yaitu gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Senyawa organik yang mempunyai gugus karbonil adalah golongan aldehid, keton, dan asam karboksilat dan turunannya. Berikut beberapa senyawa karbonil penting dalam kefarmasian, di mana glukosa atau karbohidrat juga merupakan senyawa karbonil. Senyawa aldehid dan keton. Senyawa aldehid dan keton lazim terdapat dalam sistem makhluk hidup. Contoh senyawa yang penting secara biologis dari aldehid adalah gula ribosa yang terdapat pada DNA dan RNA. Sementara untuk keton adalah hormon progesteron yang merupakan hormon seks wanita, yang mengatur siklus haid dan menjaga kehamilan. Penggunaan aldehid dan keton sangat luas baik di bidang industri maupun farmakologi. Aldehid yang paling sederhana adalah formaldehid atau metanal, yang mempunyai nama dagang formalin. Formaldehid banyak digunakan sebagai bahan pengawet karena formaldehid mempunyai kemampuan untuk membunuh bakteri. Karena sifat bakterisida ini, maka formaldehid banyak disalahgunakan sebagai pengawet makanan dalam bakso, tahu, dan lain-lain. Formaldehid juga digunakan dalam industri kayu lapis atau triplek, karena formaldehid merupakan bahan baku pembuatan resin untuk lem permanen. Sementara propanon atau aseton merupakan keton paling sederhana yang banyak digunakan sebagai pelarut. Aldehid mempunyai satu atom hidrogen yang terikat pada karbon karbonilnya. Sementara gugus lain yang terikat pada atom karbon karbonilnya yaitu gugus R, yang bisa berupa alkil, aril atau hidrogen. Sementara keton mempunyai dua gugus alkil, aril, yang terikat pada karbon karbonilnya. Penamaan untuk aldehid dalam sistem Yupak adalah akhiran A, dari alkana, yang diubah menjadi al. Berbeda dengan alkohol atau keton yang membutuhkan penomoran untuk menunjukkan posisi gugus fungsionalnya. Aldehid tidak perlu ada penomoran, karena gugus CHO selalu terdapat di ujung dan diberi nomor 1 untuk karbonnya. Contoh senyawa aldehid adalah metanal, etanal, dan propanal. Penamaan untuk keton dilakukan dengan cara mengubah akhiran A pada alkana menjadi akhiran on. Gugus karbonil pada keton bila perlu diberikan nomor, kecuali pada propanon atau aseton, yang merupakan keton paling sederhana. Berikut contoh penamaan dari keton. Aldehid dan keton kadang menggunakan nama trivialnya. Berikut ini beberapa nama trivial dari aldehid dan keton. Tugas. Pertama, jelaskan tata nama aldehid dan keton. Kedua, sebutkan nama-nama senyawa berikut. Sifat fisik dari aldehid dan keton. Yang berperan dalam menentukan sifat fisik dari aldehid dan keton adalah gugus karbonilnya. Gugus karbonil merupakan gugus yang terdiri dari atom karbon yang terhibridisasi sp2 dihubungkan dengan atom oksigen, yang mempunyai ikatan rangkap, yang terdiri dari ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma gugus karbonil terletak dalam bidang datar dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat. Gugus karbonil bersifat polar karena oksigen bersifat lebih elektronegatif, sehingga elektron dalam ikatan sigma dan pi akan tertarik ke oksigen, yang akan menghasilkan ikatan yang terpolarisasi. Karena polaritas dalam gugus karbonil ini maka akan ada bagian yang lebih negatif dan lebih positif yang akan saling berinteraksi. Interaksi ini disebut interaksi dipol-dipol yang akan menyebabkan aldehid dan keton memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa nonpolar yang sepadan. Adanya pasangan elektron bebas pada oksigen, menyebabkan senyawa karbonil dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Akibatnya senyawa karbonil berbobot molekul rendah, dapat larut dalam air. Tetapi aldehid dan keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa karbonil lain, yang akibatnya titik didih aldehid dan keton masih lebih rendah dibandingkan alkohol padanannya. Berikut beberapa sifat fisika aldehid dan keton. Tugas. Jelaskan sifat fisika aldehid dan keton. Reaksi aldehid dan keton. Reaksi aldehid dan keton terdiri dari reaksi adisi dan reaksi oksidasi reduksi. Untuk reaksi adisi, salah satu contoh reaksinya adalah reaksi adisi dengan molekul air.
Mekanisme reaksi adisi diawali dengan protonasi dari oksigen yang menyerang ion H+ dalam larutan asam. Protonasi ini akan menambah muatan positif pada karbon karbonil, sehingga karbon akan lebih mudah diserang oleh nukleofil seperti atom oksigen pada molekul air. Saat karbon pada karbonil mengikat molekul air, maka akan menyebabkan oksiden pada molekul air kelebihan elektron atau bermuatan positif. Sehingga hidrogen akan lepas menjadi ion H+. Reaksi oksidasi reduksi. Produk reduksi aldehida dan keton adalah suatu alkohol, hidrokarbon, atau amina. Produk reduksi ini tergantung pada bahan pereduksi dan struktur senyawa karbonilnya. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, senyawa keton tidak mudah dioksidasi, dan aldehid akan dioksidasi menjadi asam karboksilat. Tugas pertama, sebutkan contoh reaksi adisi aldehid dan keton lainnya. Yang kedua, buatlah mekanisme reaksi oksidasi dan reduksi senyawa butanal. Sintesis aldehid dan keton. Cara yang paling lazim untuk mensintesis suatu aldehida atau keton sederhana ialah oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid dan oksidasi alkohol sekunder akan menghasilkan keton. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.